Pengemudi ojol kembali menggelar demonstrasi di depan gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 17 September 2025, lalu. Kali ini, giliran komunitas Gerakan Aksi Roda 2, Garda, Indonesia yang turun ke jalan, menuntut pembagian hasil yang lebih adil antara pengemudi dan aplikator. Aksi ojol menuntut bagi hasil dan regulasi yang jelas kepada pemerintah maupun aplikator tersebut jelas bukan yang pertama kali. Isu kesejahteraan bagi ojol telah disuarakan sejak lama, bahkan telah melalui demonstrasi yang berjilid-jilid. Namun saat ini, regulasi mengenai kesejahteraan mitra ojol melalui RUU Transportasi Online diakomodir DPR. Perwakilan massa ojol berdiskusi dan bertemu langsung dengan sejumlah pimpinan DPR RI. Dari pertemuan itu, DPR setuju mengakomodir tuntutan untuk memasukkan RUU Transportasi Online ke dalam Prolegnas 2025 hingga 2026. RUU itu nantinya akan memuat mengenai perubahan potongan tarif antara pengemudi dan perusahaan aplikator. Besarannya disebut ojek online mendapatkan sebesar 90% dan perusahaan aplikasi maksimal 10%. Nilai itu pun menjadi kenaikan bagi pengemudi ojol, yang dalam regulasi Peraturan Menteri Perhubungan, Permenhub, menetapkan besaran potongan bagi ojol mencapai 20%. Namun DPR RI meminta waktu untuk melakukan pembahasan mengenai RUU Transportasi Online lebih lanjut. Untuk mengisi kekosongan selama masa pembuatan RUU, DPR bersama Presiden Prabowo disebut akan menggarap draft peraturan Presiden, Perpres, yang isinya mengakomodir tuntutan RUU Transportasi Online. Meski begitu, DPR RI pun disebut menjanjikan bahwa Perpres tersebut akan berlaku langsung setelah diteken oleh Presiden. Kemenangan ojol. Pemenuhan tuntutan soal RUU Transportasi Online ini bisa menjadi tanda berakhirnya demo ojol yang berjilid-jilid. Para perusahaan aplikator diminta mematuhi aturan mengenai kesejahteraan ojol jika nantinya sudah diteken pemerintah. Apabila perusahaan aplikator tidak mematuhi undang-undang tersebut, maka bisa berhadapan dengan proses hukum. Sejumlah pengemudi ojol ada yang memilih untuk tetap bekerja dan tidak mengikuti demo. Salah satunya Daryanto, 34 tahun, pengemudi ojol asal Jati Bening, Bekasi yang mengaku harus tetap bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Alasan lain Daryanto memilih tetap on beat adalah karena merasa kecewa tak pernah ada perubahan dari demo ojol yang sudah berjilid-jilid. Mau protes juga nggak pernah ditanggepin. Kalau kecuali ada wadahnya, kita dipanggil, kita diskusi. Nah, kan selama ini kayak omong kosong saja, kata dia. Senada, Firman, 28 tahun, juga mengaku lebih memilih untuk tetap on beat karena kecewa pada wakil rakyat di parlemen. Kalau saya yang penting ngidupin dapur rumah dulu. Capek DPR nggak pernah dengerin juga kalau ada demo, ucap Firman yang sedang mangkal di sekitar DPR. Firman mengaku dirinya sudah beberapa kali mengikuti demo ojol, termasuk gelombang aksi setelah gugurnya Afan Kurniawan, 21 tahun, yang dilindas rantis Brimob pada Kamis, 28 Agustus 2025, lalu. Firman pun mengaku sebenarnya dirinya paham akan kebutuhan uang bagi aplikator untuk operasional, seperti membayar karyawan dan memelihara sistem. Namun, menurutnya kebutuhan tersebut tak harus berarti memeras keringat pengemudi ojol di jalanan tanpa bayaran sepadan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.